Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Joni Kodirama. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, serta program studi saya adalah Teknik Informatika. Dan NPM saya adalah 207064516087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak Denny Hidayatullah selaku dosen mata kuliah Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informasi. Dan berikut adalah soal-soalnya. Untuk nomor pertama ini ada soal berisi apa sih tujuan dari sistem informasi, dan jelaskan. Tujuan sistem informasi itu agar pengolahan data dan informasi suatu organisasi atau perusahaan itu dapat menyeluruh, terintegrasi, akurat, dan cepat. Serta tujuan lain dari sistem informasi itu untuk membantu operasional harian sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk nomor 2 ini berisi soal tentang skema dasar komputer terdiri dari 3 unit komponen utama, yaitu unit input, unit proses, dan unit output. Seperti apa skema dasar dari komputer tersebut, dan jelaskan masing-masing apa yang ada pada unit tersebut. Yang pertama itu ada unit input. Unit input itu adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer dan menghasilkan data yang diperlukan. Contoh dari unit input itu ada keyboard dan mouse. Terus yang kedua itu ada unit proses. Unit proses juga biasa dikenal dengan otak komputer, karena semua data yang masuk atau keluar dari komputer itu terlebih dahulu diproses di unit proses. Contoh dari unit proses itu ada CPU atau kepanjangannya dari Central Processing Unit. Di dalam CPU itu sendiri terdapat komponen-komponen yang sangat penting yang berfungsi untuk memprosesnya. Contoh-contoh komponen-komponen dalam CPU itu ada motherboard. Di dalam motherboard itu juga terdapat komponen-komponen yang penting. Contoh dari komponen-komponen tersebut ada RAM, prosesor, SSD, LAN card, VGA, dan lain-lain. Selanjutnya ada unit output. Unit output itu berfungsi untuk mengeluarkan hasil yang sudah diproses di unit proses, dan awalnya itu dikirim dari unit input. Contoh dari unit output itu ada printer, monitor, dan speaker. Sebenarnya tuh skema dari ketiga komponen dari ketiga unit itu tuh gimana ya? Awalnya itu dari unit input kita ambil sampel dari keyboard. Kan di keyboard itu terdapat USB ya, kabel USB. Kabel USB itu sebenarnya sebagai perantara dari unit input ke unit proses. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena kalau misalkan kita ingin mengetik A, B, C, D dan kita ingin menampilkannya di monitor, itu tuh sebenarnya ada prosesnya, ada skemanya. Pertama kita tulis A, B, C, D. Nah, itu dia masuk ke dalam dari USB itu masuk ke dalam komputer. Di dalam komputer itu diproses dia di unit proses. Jika sudah selesai dikeluarkan lagi di unit output dan tampillah tulisan tersebut di monitor. Seperti itu. Untuk nomor yang 3. Nomor 3 itu berisi soal tentang apa sih konsep dasar dari komunikasi, dan yang B ada apa sih konsep dari komunikasi data. Yang pertama itu ada yang A, ada komunikasi. Menurut saya pribadi itu konsep dasar dari komunikasi itu adalah suatu kegiatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih agar bisa berinteraksi melalui lisan maupun tulisan guna mendapatkan atau menyampaikan informasi, biasanya berhubungan dengan timbal balik. Terus yang kedua itu ada konsep dasar dari komunikasi data. Menurut saya pribadi konsep dasar dari komunikasi data itu merupakan proses pengiriman informasi di antara 2 titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan perangkat, bisa antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Jadi contohnya itu untuk komunikasi data itu kita ingin menghubungkan 2 komputer dari komputer satu ke komputer yang lain. Sama halnya dengan komunikasi manusia. Komunikasi manusia itu kan membutuhkan perantara.
Apa sih perantara itu? Ya kita berbicara atau kita menulis itu sebagai perantara kita berkomunikasi. Sama halnya juga dengan komputer. Jika dalam komputer misalkan dia ingin mengirim data atau menerima data atau menerima informasi atau mengirim informasi itu, kita membutuhkan sebuah peralatan. Peralatannya itu bisa berupa kabelan atau jaringan-jaringan wireless kalau misalkan di masa sekarang ini. Seperti itu. Mari kita lanjut ke soal berikutnya atau soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berisi tentang apa manfaat dan kelebihan DBMS dan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file lainnya. Oke, yang pertama itu kelebihan dan keunggulan dibandingkan DBMS dibandingkan yang lain itu ada performa yang didapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS itu cukup besar jika dibandingkan dengan performance dari bentuk flat file lainnya. Yang kedua itu ada integritas data yang terjamin dengan penggunaan DBMS dibandingkan flat file lainnya. Yang ketiga, keamanan DBMS memiliki sistem yang sangat fleksibel, jadi lebih terjaga lah, lebih aman kita, jadi nggak perlu takut lah gitu data kita bocor jika kita simpan di DBMS. Kita lanjut ke soal terakhir atau soal kelima. Soal 5 berisi tentang apa yang dimaksud dengan data, informasi, dan sistem. Oke, yang pertama itu ada data. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Jadi maksudnya itu data itu berupa, saya rasa sih kalau data itu tuh baru kumpulan-kumpulan dari informasi. Jadi data itu dikumpulkan semua, terus dikelola baru menjadi informasi. Jadi itu data itu sebenarnya tuh tahap awal dari informasi. Sebelum menjadinya informasi itu awalnya itu dari data. Terus itu yang kedua. Nah, kedua itu yang dimaksud dengan informasi itu hasil dari pengolahan data-data tadi. Jika sudah diolah, barulah itu jadi namanya informasi. Nah, sebenarnya informasi itu memiliki arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dan dalam membuat keputusan. Terus yang ketiga itu ada sistem. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan atau lebih. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan tolong dimaafkan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.